Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Sortoyo, Sarjana Pendidikan dalam pelajaran Geografi materi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Gelombang. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi desa dan kota. Ya, kira kita akan pelajari dulu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Yang pertama yaitu adanya komplementaritas atau wilayah-wilayah yang saling melengkapi, ya, atau lebih dikenal dengan namanya regional komplementari, ya. Regional komplementari atau adanya komplementaritas suatu daerah itu dikarenakan suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan interaksi dengan daerah lain, ya. Hal ini mungkin terjadi karena ada perbedaan ketersediaan dan kualitas sumber daya di setiap wilayah. Misalnya, suatu daerah terletak di dekat laut, berarti dia banyak menghasilkan ikan, tapi daerahnya tidak punya sawah, ya. Nah, maka dia harus berinteraksi dengan daerah yang berada pada dataran rendah yang banyak menghasilkan, yang banyak bekerja sebagai petani sawah, ya, menghasilkan beras. Jadi mereka saling memerlukan dan membutuhkan sehingga terjadilah interaksi. Yang daerah persawahan tadi butuh ikan untuk lauk, yang daerah laut tadi butuh beras untuk makanan pokoknya, ya. Kan terjadilah regional komplementari atau adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah adanya proses transferabilitas atau lebih dikenal dengan namanya spatial transferability, ya, yaitu proses pemindahan barang dan manusia memerlukan biaya dan waktu, ya. Hal ini sangat bergantung pada faktor jarak, biaya angkut ataupun transportasi dan kelancaran transportasinya, ya. Jadi semakin dekat jaraknya maka semakin kuat interaksinya. Kalau semakin jauh jaraknya maka interaksi akan semakin jarang atau renggang, ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya intervening opportunity atau adanya campur tangan, ya, kesempatan untuk saling berintervensi. Intervensi itu campur tangan. Nah, hal-hal yang menyebabkan manusia harus mengubah rencana awalnya dengan rencana baru itu karena adanya campur tangan, ya. Hal ini terjadi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Jadi butuh campur tangan dari daerah lain, ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang teori interaksi dan teori teori interaksi, ya. Teori interaksi ini ada 3 macam. Ada teori gravitasi atau nama lainnya teori interaksi yang dikemukakan oleh W.J. Reilly. Yang kedua ada teori titik henti atau teori break-even point theory, sama dikemukakan juga oleh W.J. Reilly. Dan ada teori grafik atau indeks konektivitas yang dikemukakan oleh K.J. Kansky, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori gravitasi atau teori interaksi. Teori gravitasi atau teori interaksi ini dikemukakan oleh W.J. Reilly dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain penduduk dan juga jaraknya, ya. Nah, jadi untuk mengetahui kekuatan interaksi suatu wilayah, si W.J. Reilly ini mengeluarkan rumus seperti ini. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus ini adalah turunan dari teori gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton, tapi diadopsi oleh W.J. Reilly dan dibuat rumus teori interaksi. Nah, ini rumusnya, ya. IAB ini adalah interaksi antara kota A dan kota B, sedangkan K ini adalah konstantanya, PA ini adalah penduduk kota A, PB adalah penduduk kota B. Kemudian DAB ini adalah D-nya ini adalah distance. Distance itu berarti jarak. Berarti DAB adalah jarak A ke B, ya. Jadi rumusnya adalah interaksi kota A ke kota B adalah konstanta dikali penduduk A kali penduduk B per jarak AB dikuadratkan, ya. Nah, ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya contoh soalnya kita akan Pak Freddy akan membuatkan video tersendiri. Sekarang kita bahas dulu teori, ya. Kemudian yang kedua, teori titik henti atau breaking point theory. Ya, rumusnya adalah D besar AB atau titik henti AB adalah DAB, D-nya kecil, ya, distance berarti, ya, jarak AB per konstanta ditambah akar PB per PA. Nah, yang perlu diperhatikan, PB ini bukan penduduk kota B, tapi kota yang jumlah penduduknya lebih banyak. Sedangkan PA adalah
kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi yang banyak dibagi dengan yang sedikit, ya. Nanti hasilnya baru ketahuan di mana titik hentinya. Biar lebih jelasnya nanti dijelaskan lagi pada video berikutnya. Yang ketiga adalah teori grafik atau teori indeks konektivitas. Nah, rumusnya adalah beta sama dengan E per V, di mana E ini adalah banyaknya jaringan jalan, V ini adalah banyaknya jumlah kota. Nah, nanti biasanya kalau di soal digambarkan E ini simbolnya adalah garis, ya, garis jalan tuh garis. V ini kota, simbolnya adalah titik. Nah, oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan ditambahkan video berikutnya, ya. Dari akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.